Ini izin bertanya nih Gus, Eh, apa sih sebetulnya metafisika itu Gus? Jadi terkadang itu kita salah mengartikan metafisika ya, sebagai sesuatu yang klenik di luar nalar. Itu bukan. Metafisika itu sebetulnya adalah di atas fisika gitu loh. Jadi misalnya pemahaman kita tentang ruang itu panjang kali lebar kali tinggi kan. Ruang panjang kali lebar kali tinggi memunculkan dimensi. Nah, dimensi yang kita kenal, dimensi fisika Euclidean yang ada seperti ini, tentu akan patah kalau kita bicara handphone, yang mana ruang penyimpanan di wilayah dimensi Euclideannya kecil, tapi dia ngomong sekian tera misalnya, itu satu. Nah, terus ini kan tanggal 20 ke depan Januari ini diperkirakan bahwa posisi planet-planet itu sejajar, ada 7 planet yang posisinya sejajar. Nah, setiap hari kita itu sebetulnya mendapatkan badai matahari, lonjakan energi dari matahari. Nah, itu kemudian bisa jadi bikin aurora gitu kan. Mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan kita. Radiasi sudah dipahami sebagai sesuatu yang berdampak pada tubuh kita, wilayah mutasi-mutasi sel. Nah, orang-orang terdahulu seringkali menulis ketika ada fenomena ditulis, apa fenomenanya dan apa dampaknya, apa fenomena dan apa dampaknya. Kajian penelitian yang ribuan tahun ini kita kenal dengan primbon. Jadi primbon itu sebetulnya tulisan oleh leluhur kita yang berasal dari pencatatan fenomena-fenomena. Ilmu modern sekarang menyampaikan bahwa gravitasi bulan mempengaruhi pasang surut. Pasang surut air laut mempengaruhi arus. Energi matahari menyebabkan panas. Panas mempengaruhi musim. Artinya pergerakan benda-benda langit memang berpengaruh terhadap bumi. Perubahan-perubahan yang terjadi di bumi berpengaruh kepada manusia. Nah, pengaruh ini sampai level mutasi genetik. Nah, ketika kita lihat fenomena alam di Los Angeles, kebakaran yang begitu luas, itu ya juga dipicu oleh berbagai macam unsur alam. Jadi tidak kemudian kita ngomong metafisika itu terus kita ngomong hal-hal yang klinik dan mengigau. Enggak. Metafisika itu berarti kita harus memperluas pandangan kita, hati kita untuk menerima kemuliaan-kemuliaan dari kekuasaan Allah yang kita tidak mengetahuinya dan butuh untuk dipelajari. Nah, di belajar metafisika itu artinya adalah belajar untuk lebih luas lagi memahami kondisi-kondisi alam, sehingga kita bisa mengetahui, oh perilaku-perilaku ini akan mengakibatkan hal yang bagaimana. Jadi kalau kita itu belajar, upayakan hatinya terbuka, pikirannya terbuka untuk menerima masukan dan senantiasa jaga logika. Jangan menghakimi dan jangan mengambil kesimpulan terlalu dini. Itu ya, primbon itu penelitian, bukan egoan. Dengan fenomena langit pasti berpengaruh pada diri kita. Misalnya juga ketika bicara tentang fenomena dalam Quran, bagaimana jin-jin itu membangun sebuah bangunan-bangunan itu kan menurut perintah Raja Sulaiman misalnya. Dan artinya kan mengalami degradasi sekarang ini. Kalau dulu jin itu disuruh-suruh untuk bangun ini itu, derajat sama saja kemudian bekerja sama itu kurang baik. Lah kok sekarang ini jin-jin dipuja sebagai kekuatan untuk membantu dirinya, ini kan aneh. Ya ibaratnya kayak gitu loh, kayak orang yang melihara kucing. Orang yang melihara kucing itu kan meladeni kucingnya. Orang yang melihara kucing meladeni kucingnya. Mungkin bisa jadi kucing itu menganggap bahwa dia punya peliharaan dan dia adalah majikan. Dikasih makan, dibersihkan kotorannya, bahkan dimandikan, diservis habislah sama pemiliknya.
Si kucing bisa jadi beranggapan bahwa saya punya pembantu nih, punya pelayan nih, gitu kan. Nah, padahal umur kucing mungkin berapa tahun lebih panjang umur manusia. Dan sama orang-orang yang merasa punya kodam jin, punya pelayan jin, jangan-jangan dia nasibnya kayak kucing tadi. Dia yang dipelihara sama jinnya, bukan jinnya yang dia pelihara. Ya kira-kira itulah. Jadi ayo kita dekati metafisika sebagai pelajaran-pelajaran yang memang diperlukan untuk memahami dunia ini berjalan, tapi dengan hati yang terbuka dan pikiran yang cemerlang gitu. Semua nggak terjebak. Wah, metafisika mesti klinik. Enggak, bagaimana kemudian fisika kuantum itu kan juga metafisik hari ini. Bagaimana teori ruang dan waktu non-Euclidean itu kan juga tidak banyak dipahami orang. Bagaimana medan gravitasi kemudian bekerja kan juga tidak dipahami orang. Nah, hal-hal yang tidak kita pahami seringkali kemudian dengan pendek kita sebut sebagai mitos. Kita tambahkan bumbu-bumbu berasal dari egoan. Nah, kalau kita jadi santri ya belajar dengan baik, cari dengan benar supaya tidak dengan egoan, tidak dengan imajinasi. Itu penting untuk dipahami ya. Jadi kalau kita bicara metafisika itu sebetulnya ya sesuatu yang di atas fisika. Artinya hal-hal yang berbau fisik tapi kita belum mengetahui dan kita butuh piranti pikir baru, penelitian baru atau mungkin kajian yang lebih mendalam sehingga hal-hal itu bisa kita pahami dan kita gunakan dalam kehidupan secara lebih bermanfaat. Kira-kira gitu.